Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PPKM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di video tutorial ini saya akan mereview beberapa materi yang sudah saya upload di situs yang nanti mungkin menjadi rujukan referensi buat Anda yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang SAP PP dan QM ya. Di situsnya adalah www.materisapindonesia.net ya. Nah, di sini nanti Anda klik ya di www.materi.sapindonesia.net. Di sini sengaja saya mengumpulkan semua materi-materi SAP PP, QM, MM juga ada, juga PP yang ada 3 tipe produksi ya. Juga saya presentasikan di sini biar Anda tahu bahwa betul-betul di PP ini ada 3 model sistem manufacturing ya. Yang pertama adalah discrete manufacturing, kemudian adalah proses industri, dan yang ketiga adalah repetitive manufacturing ya. Semuanya ada di sini, nanti Anda bisa akses terkhusus kepada yang member yang sudah mengikuti alur atau artikel atau silabus dari saya ini, karena memang di silabus SAP materi sapindonesia.net ini selalu saya berikan pengembangan ya. Manakala ada materi baru selalu saya berikan saya upload di sini materinya agar Anda bisa juga update mengikuti perkembangan dari SAP PP ya. Yang pertama kita lihat silabus SAP PP ya. Kita lihat seperti apa materi yang ada di SAP PP. Kalau Anda perhatikan di sini saya bagi-bagi ke dalam materi ya. Materi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini di sini saya buat materi sampai ke 24 ya, maksimalnya ke 24 ya SAP PP yang secara production order. Nanti ada tambahan di SAP PP, PI, dan PP other ya. Di sini saya tambahkan juga materi untuk SAP PP karena memang dia banyak materinya ya. Mulai dari pertama kembali ya, tambahan ini additional SAP PP sampai ke 11 ya. Kita akan lihat ya item-item yang ada di SAP PP itu seperti apa ya. Di materi pertama tentu saja karena ini untuk pemula, saya menggambarkan overview dari SAP PP ya. Nanti di sini kalau sudah yang jadi member area bisa download overview-nya ya, overview dari SAP PP-nya seperti apa. Kemudian juga ada file material masternya. Kalau saya download seperti ini, nanti Anda bisa, nah kayak gini ya, terdownload. Kemudian nanti Anda bisa dapat filenya, PowerPoint. Dan materinya cukup lengkap ya. Kalau Anda perhatikan di sini, banyak sekali materinya tentang material master. Pada umumnya materi-materi SAP PP yang saya paparkan di sini itu ada banyak juga penjelasan baik itu dalam file PowerPoint ya, supaya Anda bisa lebih memahami lebih dalam tentang konsep SAP PP karena memang sasaran dari saya itu Anda mudah-mudahan ya menjadi konsultan di SAP PPKM yang betul-betul mumpuni ya. Oke, selain itu juga selain saya berikan file-file sebagai penjelasan, juga saya memberikan file video tutorial ya. Di sini nanti Anda bisa lihat ada beberapa file video tutorial di dalam setiap materi ya. Kalau untuk overview nanti ada 4 ya, ada 4 ya masalah overview karena memang banyak sekali. Kemudian di file PPT-nya juga banyak pembahasan tentang overview SAP, sehingga saya membuat 4 video tutorial agar betul-betul Anda sebelum melangkah ke yang lebih dalam, saya memperlihatkan dulu secara garis besar SAP PP itu dari mulai konsep awal ya,
baik itu organisasi, kemudian material master gitu kan, material master data PP yang ada 5 itu, ditambah kelas dan karakteristik, kemudian sampai ke betul-betul skenario yang ada di SAP PP, di transaksional misalnya tentang planning ya. Planning juga saya bahas secara secara umum dulu di overview ini. Kemudian MRP juga, CRV, kemudian production order cycle ya, semuanya dibahas biar Anda tahu dulu di awal gitu ya. Oke, itu untuk materi yang pertama ya. Durasinya diprediksi ini kurang lebih dari setengah jam ya, sekitar 1 atau setengah jam lebih gitu ya pembahasannya. Bahkan lebih dari 1 jam juga ada. Kemudian di materi kedua, nanti Anda lihat di materi kedua, di sini adalah tentang planning, proses, MRP, CRP, dan order ya. Ini juga masih membicarakan tentang yang tadi yang saya sebut tentang overview SAP PP ya, di mana juga ada planningnya, MRP, CRP, dan order. Semua diceritakan secara awal dulu di sini. Oke, lalu setelah semua Anda paham ya, secara garis besarnya, secara bisnis prosesnya, baru saya menjelaskan tentang material master. Nah, seperti apa material master yang ada itu? Tadi file PPT-nya udah saya download ya. Kalau Anda lihat di sini di PowerPoint ini, pembahasan tentang material master ini cukup banyak materinya kalau saya lihat. Nah, ini ya. Ini pembahasannya tuh, lihat overview material master, view-view yang ada di material master, kemudian material type seperti apa, kemudian perbedaan material type ya, kemudian material numbering. Ini cukup lengkap sekali nih, terutama untuk yang mereka baru mengenal dunia SAP PP ya khususnya. Saya betul-betul membahas dari dasar sekali agar Anda mempunyai fondasi yang kuat di SAP PP sehingga pada saat masuk ke skenario atau project betul-betul Anda paham ya dasar-dasarnya. Oke, itu tentang material master ya. Kemudian master data yang kedua adalah BOM dan work center. Nah, ini juga merupakan master data yang urgent yang ada di SAP PP ya, itu tentang BOM ya. Sekaligus saya bahas tentang BOM dan work center. Baik itu saya berikan file PPT-nya. Ini juga kalau Anda lihat ini pembahasan BOM juga cukup banyak sekali materinya. Anda bisa lihat seperti ini. Oke, nah ini lihat Anda BOM ya. Secara overview, BOM itu bagaimana. Kemudian BOM itu contohnya seperti apa. Kemudian terminologi ya yang ada di BOM ya, baik itu part, komponen, item, istilah-istilahnya, kemudian BOM usage, itu konsepnya bagaimana, BOM kategoris gitu ya, kemudian BOM structure, BOM status, dan sebagainya. Ini semua betul-betul saya bahas karena saya juga mendapatkannya dari seorang konsultan yang saya belajar juga, sehingga betul-betul saya bisa racik lagi kembali ke dalam bahasa Indonesia agar mudah dipahami oleh teman-teman yang ada di Indonesia khususnya ya, karena saya tahu bahwa referensi SAP ini banyak menggunakan bahasa asing ya, sehingga saya berusaha untuk membuat suatu model SAP PPQM ini dalam bahasa Indonesia agar teman-teman bisa paham gitu ya yang dimaksud dengan SAP PPQM. Nah, ini juga work center ya, overview-nya bagaimana, kemudian integrasi dari work center ya. Kemudian standar value key yang ada di work center itu seperti apa ya. Ini dasar-dasarnya dulu Anda harus pahami ya sebelum Anda masuk ke project. Kemudian ini capacity ya. Bullet capacity, macam-macam, nanti ada referensi capacity ya. Kemudian work center integrasi dengan costing ya. Kemudian reporting dari work center gitu ya. Jadi materinya dari masing-masing master data betul-betul saya kupas ya agar Anda betul-betul paham. Kemudian routing ya. Kalau Anda lihat routing juga di sini ada file PPT-X-nya. Ini juga pembahasannya dalam juga, cukup dalam ya. Nah,
Anda lihat di sini routing ya. Ya, mulai dari overview routing, kemudian task list atau routing seperti apa, tipe-tipe dari task list ya. Kita tahu kan task list itu ada macam-macam ya. Ada yang disebut routing, ada yang red routing. Nah, itu nanti ada bahasanya juga di kita. Ada red routing, ada master recipe juga ada bahasanya di tempat saya ya. Yang tadi yang tiga dari sistem manufacturing, ini routingnya berbeda-beda ya. Kalau yang production order itu routing yang N ya. Kemudian kalau yang red routing ini yang repetitive manufacturing yang R nih. Kemudian yang master recipe yang 2 ini ya, indikator routingnya. Nanti juga ada pembahasan di SAP, di materi sapindonesia.net. Kemudian routing usage ya, ini routing usage juga, strukturnya dan seterusnya ya. Ini semua pembahasannya ada. Oke, jadi wajar kalau saya membahas ini semua, cukup durasinya dari masing-masing materi ini 1 jam ya, 1 jam, lama sekali. Jadi betul-betul Anda harus fokus ya. Anda harus betul-betul fokus mempelajari ini karena memang materinya agak banyak dan harus harus benar-benar fokus gitu. Kemudian juga Anda bisa belajar dari situs ya. Di situs ini saya sudah sediakan, jadi Anda bisa sambil santai di rumah gitu kan ya. Kalau selepas kerja gitu Anda bisa mempelajari secara santai. Nah, di sini juga dimasuk ke demand management. Nah, ini banyak nih pembahasannya ya. Materi tentang planning process atau demand management ini saya pilah-pilah di sini dalam strategi 10 ya. Di sini ada strategi 10, 11, strategi 40, 20, 50. Di mana bedanya? Secara bisnis proses dulu saya ajarkan di overview dari planning proses itu seperti apa sehingga menjadi PIR ya, dan PIR menjadi plan order, menjadi proposal, seperti apa itu penjelasannya. Kemudian strategi 10. Nah, strategi 10 itu seperti apa ya? Nanti juga ada SAP-nya, running SAP-nya seperti apa kalau kita menggunakan material dengan strategi 10. Kemudian juga yang strategi 40 ya. Pada intinya strategi di planning proses SAP PP itu ada 2 ya. Yang pertama yang disebut dengan make to order, yaitu di mana dia di trigger dari SO gitu kan, sales order, atau yang dari modul SD, sales distribution gitu kan. Kemudian yang di trigger dia dari stock ya, make to MTS ya, make to stock, 2 saja itu. Hanya saja strateginya berbeda-beda dari masing-masing make to order dan make to stock ya. Ini juga pembahasannya lama, jadi video tutorialnya banyak juga. Kemudian materi ke-7, kita beranjak ke materi ke-7 adalah MRP ya. MRP itu apa? Material Requirement Planning. Nah, ini kita tahu bahwa di SAP PP itu MRP adalah suatu prosedural, suatu function yang cukup diandalkan ini. Kenapa? Karena dia bisa menghitung, dia bisa mensuggest ke tim pembelian untuk membeli material untuk kebutuhan produksi ya. Jadi betul-betul dia akan menghitung keberadaan available stock, kemudian dia akan mengenerate PR ke tim purchasing untuk membuat PO gitu ya. Tentu saja di MRP ini juga saya membahas overview-nya, bagaimana overview-nya dulu, Anda paham dulu konsep MRP, kemudian parameter. Ya, nanti juga di sini saya tentukan parameter. Jadi MRP itu dia menghitung itu seperti apa ngitungnya, parameter apa sih yang menyebabkan dia bisa melihat kebutuhan stok gitu ya. Dari sini ada macam-macam parameter ya. Antara lain di sini kan ada load size ya, load size juga bagaimana ini yang hal-hal yang mempengaruhi dari proses perhitungan MRP. Nanti Anda akan jelas di sini. Untuk file PPT-nya ini ada 3 ya, ada 3 file PPT. Jadi kalau Anda ambil misalnya ini, nah ini saya buka MRP ya. Nah ini juga betul-betul daging ya. Apa daging maksudnya? Ini benar-benar Anda bisa tahu persis ya yang dimaksud dengan MRP. Harapannya sih begitu ya. Karena memang saya berusaha menjelaskan
sepraktis mungkin apa yang saya pernah experience ya di SAP PPKM. Oke, nah ini di agendanya. Kemudian overview-nya bagaimana, ini bahasa Indonesia semua. Jadi Anda bisa paham betul ya. Input dan output elemen dari MRP. Ini juga dibahas semua ya. Saya hanya memberikan reviewnya aja. MRP technical process. Nah, nanti lihat cek planning file entry. Ini semua dari model MRP yang ada di MD02, MD01. Kemudian ini juga planning file entry ya. Seperti apa konsepnya. Kemudian NRC ya, Net Requirement Cloud Sites Procedure, scheduling. Nah, ini scheduling jadi pengaruh juga ya. Proses scheduling baik itu forward atau backward itu mempengaruhi proses perhitungan MRP. Kemudian procurement type ada 3 ini kan, in-house, production, external production, dan seterusnya. Kemudian BOM explosion. Nah, ini BOM juga mempengaruhi proses ya. Dimana nanti pada saat perhitungan MRP itu MRP akan membaca kepada BOM komponen yang paling dalam. Nah, di sini ya, yang paling dalam itu dependent requirement, yaitu DEPREC. Nah, di sini yang paling dalam dia akan hitung kebutuhan dari komponen untuk produksi. Kemudian MRP in multi-level production ya, tentu saja ini nanti ada level-levelnya ya. Kalau ini kan levelnya 0, ini levelnya 1, ini levelnya 2 gitu ya. Semakin atas, semakin bawah semakin. Nah, ini MRP itu melihat dari level-level inilah perhitungannya. Kemudian hasilnya, nih hasilnya dari MRP juga ya, saya tunjukkan di convert, ada yang ke kiri sebagai in-house production, kemudian yang ke kanan sebagai procurement ya. Oke, dan seterusnya ya. Oke, dan ini nanti kedua juga ada file PPT-nya, nanti kalau Anda itu ya bisa download, bisa Anda pelajari. Kemudian kita masuk ke banyak sekali pembahasannya. Kita masuk ke availability check ya, availability check. Apa yang dimaksud dengan availability check ya? Nanti di sini juga ada filenya lagi, availability. Jadi availability check itu secara garis besar adalah ketika kita membuat production order atau process order, tentu saja kita ingin lihat komponen-komponen ketersediaannya di produksi ya, apakah available atau tidak ya. Jadi itu yang dimaksud availability check. Sedangkan yang itu yang material ya. Kalau yang mesin ada nanti yang mesin disebutnya sebagai capacity check ya, beda lagi ya. Oke, kemudian ini udah masuk ke production order cycle ya, proses produksi. Kemudian ke berikutnya adalah releasing ya. Kita tahu di order itu ada proses releasing, di mana ini pengertiannya seperti apa proses releasing, di mana secara garis besar saya bisa jelaskan bahwa releasing adalah order-order yang sudah siap untuk dilakukan proses produksi, di mana supervisor dari produksi atau foreman dia sudah melakukan proses releasing dan mengirimkan semua komponen material kebutuhan order ke proses produksi gitu ya. Nanti juga secara konsep bisnisnya saya jelaskan di sini ada banyak. Kemudian capacity. Nah, ini CRV yang tadi ya. Capacity requirement planning itu sama dengan tadi dengan material availability check ya. Jadi capacity juga dilihat ya, apakah mesin itu mencapai untuk bisa proses produksi, overload atau underload gitu ya. Over atau di bawah. Nah, itu nanti bisa kita cek dari capacity requirement. Di dalam order itu ada 2 pengecekan, yaitu material availability dan capacity requirement planning. Oke. Konsepnya seperti apa? Ini capacity requirement planning karena berhubungan dengan mesin, nanti juga dijelaskan ada yang disebut dengan available capacity, capacity requirement, kemudian evaluation ya. Evaluation ketika mesinnya overload itu maunya seperti apa? Nanti ada capacity leveling ya. Dibuat level-level agar tidak terjadi tumpang tindih antara satu mesin dengan mesin yang lain. Nah, ini untuk PP konsultan harus Anda pahami betul, walaupun ini opsional, tapi ini adalah penting ya untuk produksi konsultan PP memahami konsep capacity requirement. Kemudian scheduling production order. Nah, ini juga bagian dari
proses penschedulan ya, di mana tadi saya sudah sebutkan ada order yang backward ya, ada order yang forward gitu ya. Nah, itu konsepnya seperti apa, pengaruhnya di dalam proses produksi seperti apa ya, nanti Anda lihat sendiri. Kemudian material staging. Yang materi ke-12 ini adalah material staging ya. Di awal kita sudah tahu bahwa kebutuhan komponen untuk proses produksi itu disebut dengan staging ya, material staging atau GI, good issue ya. Sebutnya good issue gitu ya. Nah, biasanya komponen-komponen yang dibutuhkan di produksi. Seperti apa konsepnya juga dijelaskan di sini ya. Kemudian production order confirmation. Nah, setelah proses semua berhasil ya, hasil finish product maupun semi finish product sudah ada, maka dilakukan proses konfirmasi ya. Ordernya itu dibuat konfirmasi, artinya dibuat aktualisasi berapa hasil ya, berapa time, berapa proses yang dibutuhkan ya dari awal sampai akhir gitu. Kemudian good receipt ya, tentu saja dari konfirmasi selesai maka barangnya di good receipt. Di good receipt artinya disimpan di slotnya produksi sebagai hasil finish product ya, yang nantinya barang yang hasil proses produksi ini akan dikirim ke gudang warehouse, gudang finish good untuk dijual ke customer ya, seperti itu konsepnya. Kemudian batch determination, ada hal lain ya, setelah proses tadi proses production cycle selesai, kemudian saya memberikan fitur-fitur yang lain yang ada di SAP PP, misalnya tentang batch determination. Nah, ini adalah batch determination adalah optional, bisa dipakai atau tidak, tapi justru Anda harus tahu konsepnya bahwa batch determination ini adalah otomatisasi pengambilan batch ketika melakukan proses staging ya. Ya, jadi ketika proses staging atau ketika proses good receipt, khususnya good staging ya, pada proses good issue dia akan otomatisasi mengambil batch yang kita setting determination secara FIFO atau LIFO gitu ya. Nanti pengaturannya ada di sini, saya ceritakan gimana konsepnya batch determination. Ada dua yang harus Anda perhatikan sebelum ke batch determination. Tentunya Anda harus paham dulu tentang konsep batch management yang ada di SAP MM ya, karena memang keterkaitan dengan batch determination. Anda harus paham di konsep batch management seperti apa, mengaktifkan batch management, kemudian diaktifkan di level client atau di level plan. Nah, seperti itu baru nanti Anda menginjak ke batch determination, memfungsikan fasilitas untuk pengambilan batch secara otomatis oleh sistem SAP. Kemudian fitur lainnya adalah factory calendar. Nah, ini biasanya dilakukan kalau memang secara bisa tahunan ya, 2 tahun atau 3 tahun. Kadang misalnya Anda lupa tahun 2021 belum diaktifkan factory kalendernya, maka ini akan terjadi error nanti ketika issue maupun ketika receipt ya. Maka itu Anda harus aktifkan dulu factory kalendernya ya, karena ini keterkaitan juga dengan semua modul yang di SAP PP, yang di CO khususnya ya, yang di FI juga ya. Sehingga di MM juga jadi ini harus diaktifkan oleh tim produksi, yaitu factory calendar. Kemudian terakhir ya, ini sudah materinya dan tambahannya. Kemudian configuration ya, di BOM configuration. Jadi konfigurasi ini saya memperlihatkan bagaimana konfigurasi ya, baik itu pada master data, di sini pada BOM ya. Pada BOM seperti apa yang harus Anda perhatikan konfigurasinya. Kemudian juga pada work center ya, work center configuration. Ini semua ada di SPRO, Anda bisa ikutin nanti cara-caranya. Kemudian juga di planning ya, di planning di MRP bagaimana kita mengatur proses planning MRP ya, agar pada saat dikonfig MRP-nya bisa jalan gitu ya. Kemudian juga saya melakukan proses
order type configuration. Kita melakukan proses simulasi ya. Saya mencoba satu order type baru ya. Kemudian dimasukkan ke dalam sistem SAP dan kemudian juga ditunjukkan error-error yang terjadi ketika kita belum melakukan proses config ya. Nah, error itu saya display di sini, saya ceritakan di file video tutorial. Berikut juga ada file PPTX-nya ya. Bagaimana caranya, di mana letak SPRO-nya, config-nya saya tunjukkan biar Anda tahu juga. Bukan saja di order type ketika ini ya, ketika bikin order type baru, kemudian juga di confirmation-nya. Ini ada dua sisi. Nanti di confirmation-nya juga harus dikonfig ya. Jika Anda menambahkan order type baru, di configuration-nya juga harus di-config gitu ya, agar bisa jalan gitu. Kemudian yang fitur tambahan lagi ya, tadi ada fitur tambahan di sini ada sebelum masuk ke config, Anda tadi ada factory calendar gitu kan ya. Ada batch determination. Nah, ini juga tambahan lagi adalah how to running LSMW. Ini penting nih. Karena ini untuk di project-project biasanya untuk upload master data mereka harus memahami konsep tentang legacy system migration workbench ya. Gimana caranya? Saya memberikan contoh di sini itu ada step-stepnya. Contohnya ini BOM, kemudian apa aja langkah-langkahnya. Nah, ini Anda bisa ikuti malah ya. Dari file Excel nanti Anda upload ke dalam LSMW, kemudian jadi ke dalam file T-code masuk ke T-code CS02 ya gitu. Oke. Dan yang terakhir adalah material Varcon. Nah, ini yang sedang dibicarakan banyak konsultan PP ya tentang varian configuration. Apa yang dimaksud dengan varian configuration? Ini banyak model, banyak cara ya, pola yang dibuat model Varcon ini. Nanti saya memberikan ada dua pola ya. Pertama yang pengaturan Varcon di classification ya. Jadi objek dependensinya itu nanti ada diaktifkan di classification, bukan di classification, di karakteristik, kemudian yang lainnya nanti objek dependensinya diaktifkan di super BOM maupun di super routing ya. Itu ada dua model, tapi pada intinya Varcon itu adalah kebutuhan dari klien yang sebagai contoh misalnya produksi furniture ya, dimana di dalam pesanan furniture itu SO itu dia memesan barang berdasarkan request dari customer ya. Tentu saja request dari customer kita siapkan perbedaan-perbedaannya yang furniture itu, kemudian nanti setelah di input di SO ya, tentunya di SO di input perbedaannya itu variannya itu nanti akan disuggest ke tim produksi, dia akan dependensi, dia akan melihat mana saja kebutuhan dari request dari SO ya. Itu adanya di Varcon. Jadi yang selama ini secara standar yang kita tahu bahwa dari SO ya, SO itu misalnya pesan finished good SO kemudian disuggest ke produksi membuat stok kemudian dikirimkan lagi ke tim SD untuk di-deliver gitu kan. Nah, untuk Varcon berbeda ya. Itu secara standarnya begitu yang make to order. Tapi untuk yang Varcon juga di make to order, hanya saja make to ordernya adalah yang 25 yang configurable ya. Beda itunya, beda strateginya. Dan konsepnya tadi dia produksi akan membuat sesuai dari pesanan gitu ya. Oke, itu tentang SAP PP, jadi materinya lumayan full, jadi mungkin Anda tidak cukup sehari mempelajarinya. Nanti yang lainnya di sini ada SAP PPPI dan PP Others ya. Apa yang dimaksud di sini saya pecahkan karena memang di materi sini udah overload jadi saya pisah ya. Tapi saling melengkapi lah dari kedua silabus ini adalah PP juga. Yang pertama adalah pembahasan tentang SAP PPPI. Ya, di SAP PPPI juga ada master data ya. Master data sama master datanya. Cuma nanti bedanya untuk yang production order
penyebutan ya, terminologinya bisa beda. Kalau yang di PPPI dia sebutnya sebagai resource, kalau yang di production itu adalah work center. Kemudian task list-nya untuk di SAP PPPI itu adalah master recipe, kalau yang di production adalah routing gitu ya. Perbedaannya tidak banyak, tapi ini signifikan dipakai dalam manufacturing yang berbeda-beda ya. Apa yang membedakan klien membedakan SAP PPPI dengan SAP Discrete Manufacturing adalah dari jenis proses produksi ya. Biasanya untuk proses industri yang seperti chemical gitu kan ya, chemical food yang lengkap dan ribet, kompleks gitu maksudnya, itu dibutuhkan SAP PPPI. Dan di SAP PPPI adalah wajib menggunakan namanya batch ya, karena salah satu untuk traceable-nya itu dia dari batch gitu. Sedangkan di discrete manufacturing mereka cenderung tidak bisa pakai ataupun tidak batch-nya bisa dipakai atau diaktifkan, dan sifat produksinya dia tidak kompleks ya. Misalnya produksi mil ya, kalau mil ya berarti dia dari buah yang digiling menjadi CPO, menjadi minyak, hanya seperti itu aja. Jadi lebih sederhana sifatnya. Oke, dari master data nanti juga saya iniin tuh, dari master data nih perbedaannya tadi kita udah bicarain, di sini ada beda-beda, ada slide-nya. Kemudian proses order. Nah, masuk ke proses order di sini beda tikot ya. Produksi ya, tikotnya yang ini COR 1 ya untuk create production proses order. Sedangkan untuk cycle-nya sama. Di sini ada cycle-nya ya. Cycle untuk proses produksi sama, pada umumnya sama. Tikotnya yang beda di sini ada COR 1, COR 2, untuk konfirmasinya COR 6N, untuk reportnya adalah COISP gitu ya, dibedakan. Kemudian tambahan ya, tambahan lagi juga untuk SAP PPPI sheet. Nah, ini biasanya di-include-kan di proses manufacturing ya. Jadi kenapa di-include-kan? Karena tujuannya untuk meminimalisasi kesalahan dari user. Maka dipergunakan konsep PI sheet ya, PI sheet, di mana PI sheet itu nanti akan dipasangkan di master recipe. Sebenarnya konsepnya seperti apa di sini PI sheet ada 2 session ya. Session 1 tentang penjelasan, kemudian session kedua tentang SIT. Nah, SIT PI sheet seperti apa? Ini dia ada tikot-tikotnya, CO53, CO60, CO54 dan seterusnya. Lengkap sekali, jelas sekali dengan video tutorial kalau Anda mungkin masih bingung mempelajarinya secara textbook gitu ya. Kemudian tambahan juga ya, saya memberikan tambahan juga di sini ada serial number management. Nah, ini serial number management. Ini tambahan, fitur tambahan. Biasanya ini ada config-nya. Saya tunjukkan config-nya di mana gitu ya. Ini tunjuknya. Kemudian ini fungsinya ketika pada saat pada saat production order, di sini dicontohkan di production order ya. Production order difungsikan di production order, dia akan mengenerate serial number. Ini seperti kayak gini ya. Serial numbernya akan tergenerate. Tuh. Oke. Ketika proses GR ini seperti ini ya. Tentu saja ini berhubungan dengan equipment, dengan IE ya, IE01. Oke, kemudian yang berikutnya adalah RAM. Ya, kayaknya banyak banget materinya. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Materinya cukup banyak. Jadi nanti kita akan lanjut lagi reviewnya di video tutorial berikutnya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau Anda ragu atau ingin bertanya, silakan chat ke saya. Nanti sebisa mungkin saya akan jawab. Kalau bisa, kalau enggak ya kita cari tahu. Mudah-mudahan saya bisa mencari tahu di situs gitu ya, di tempat-tempat lain. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Saya Ahmad Yusuf Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.